Indonesia, surga yang terdiri dari 17.504 pulau, 13.040 etnis, 652 bahasa, dan 139 gunung terhampar dari Aceh sampai Papua. Pada Mei 2021 adalah awal perjalanan Samawe Adventure mendaki, mengeksplorasi, dan mendokumentasikan 30 gunung beserta kehidupan masyarakat adatnya. Ekspedisi 30 Summit adalah rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah menghamparkan surga bernama Indonesia. Ekspedisi 30 Summit adalah bagian dari promosi wisata Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Oke, masih dengan gua Awe. Saat ini kita di mana sih, Pik? Ini di Setu ya? Enggak, di Rawa Banteng, Rawa Banteng. Cibitung. Rawa Banteng berarti dulu rawanya banyak banteng ya? Mungkin sejarahnya kayak gitu. Ya, Kurang tahu mungkin. soalnya. Kalau nggak salah tempat daerahnya konten kreator juga yang apa? Situ ada Bekatul. Bekatul ya? Iya, Bekatul. Bekasi Tulen Bekasi sama Tulen. Bocah Ledok. Bocah Ledok ada, ya. Anak-anak sini lah pokoknya. Jadi ya ngobrol-ngobrol santai aja. Malam ini gue nggak ngobrolin horor nih, nggak ngobrolin horor. Kebetulan gue ketemu temen yang dulu juga ketemunya nggak sengaja. Ketemu di jalan ini. Ketemu di jalan, akhirnya naik gunung bareng. Namanya Topik, nanti ya Topik kenalin sendiri. Topik ini dia dulu punya komunitas, satu komunitas lah, dan komunitasnya itu sering banget ngelakuin open trip murah. Nah ini yang mungkin jadi pembahasan ringan kita saat ini adalah gimana sih cara pelaksananya open trip murah. Apakah benar-benar bisa menghasilkan profit yang lumayan tinggi buat si pelaksana, apakah juga bisa memberikan suatu informasi, suatu pengalaman, suatu apapun, benefit apapun untuk pesertanya seperti apa, resikonya seperti apa, terus ya banyak macam lah yang mungkin nanti kita obrolin sama Topik. Iya. Ya Pik ya. Ya udah kenalin Pik lu. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Taufik. Biasa teman-teman manggil ada Topik, ada. Tapi teman-teman yang lain sih lebih manggilnya Sen. Sen. Iya. Sen kanan, sen kiri. Sen tengah. Sen tengah. Hazard dong ya. Bang Sen lah Bang gitu. Sen lah ya. Lu dari komunitas apa sih? Gue dari komunitas Pelangi Hitam, di mana tempat kita biasa ngumpul tuh di Cibuntu STTD. Oh. Jadi masuk wilayah Cibitung. Masih Bekasi juga, Cibitung masih Bekasi juga. Pelangi Hitam. Ya jadi beberapa tahun yang lalu sering ngadain event atau open trip pendakian dengan budget yang dibilang Ini nggak masuk akal gitu, minim gitu, murah banget. murah gitu bahasanya. Ini sebetulnya open trip murah ini jujur Pik, kalau mungkin dari peserta pasti mereka paling banyak. Masih dibanding open trip yang harganya Lebih relatif tinggi segala macam, pasti yang ya kan gua sendiri nih kalau mau ikut open trip yang dicari adalah perbandingannya harganya yang murah dulu kan. Habis yang murah dulu baru cek dapatnya apa, cek pelaksananya siapa, gitu-gitu. Karena kadang-kadang gue suka iseng
anjir nih serius nih, Iya. gede 350 dari Jakarta, dari Bekasi gitu, ini masuk nggak sih gitu harganya gitu kan. Karena kalau secara hitung-hitungan matematis dengan budget segitu, dapat A, dapat B, dapat C, dapat D, wah habis Iya. ini, gitu kan. Malah kurang gitu Malah kan. kurang, bisa minus kan. Kadang-kadang apa namanya, budget-budget yang tak terduga itu jalan. Nah itu yang nggak benar-benar nggak terduga itu. Bahkan emang ketika kita ngadain bukan cuma naik kita free gitu ya sebagai panitia, tapi kadang Bayar juga. ngeluarin kekurangan juga gitu. Biasanya kayak gitu pasti itu. Karena demi Demi naik bahasanya gunung gratis. enggak, demi kredibilitas lah bahasanya kan, ngejaga Demi nama nama baik baik ya. komunitas gitu atau apa. Ya udahlah, itu memang resiko yang udah kita tanggung gitu. Siap. Cuman lebih waktu itu kita kurang mementingkan keselamatan waktu itu. Jadi ketika kita trip, kita nggak pernah namanya sewa porter gitu di sana. Jadi benar-benar pure Tim tim sendiri gitu. Dengan ketentuan tim, ada yang berpengalaman, bahkan ada yang bahasanya baru ikut-ikutan kita ajak karena kita butuh orang, Butuh gitu. tenaga Butuh lah ya. tenaga kan gitu. Tik. Misalkan gini, kita ambil sampel lah biar obrolannya bisa runut. Kalau pentrip murah yang pernah lo lakuin, yang paling hancur gitu misalnya. Entah pesertanya terbanyak, terus yang paling berantakan itu di mana? Kalau untuk yang terbanyak kita pernah ke Gunung Gede ya, sekitar 2015-an, tahun 2015. Itu sekitaran 60 atau 70 orang. Nah, dari segi hancurnya itu memang carut-marut dari segi transportasi gitu kan. Oh, ya wis. Artinya kita pakai transportasi yang nggak layak dan nggak nyaman. Kita pakai transportasi mobil tronton tuh yang satu. Oh, truk tentara, Truk tentara, truk polisi, udah gitu gabungin tuh di situ. Di situ ada sekitar 70 orang dengan kapasitas tronton itu kan 20 orang ya. 20 sampai 30. Iya, 20 atau 30. Berarti Bukan kecil ya. dibagi dua lebih muatan dong. Udah apa sih namanya? Ini ngangkut. Udah ini ngangkut kajak udah gitu. Berdiri gitu. Belum keril kan, belum yang lain-lain gitu. Udah itu udah boleh dikatakan itu seni atau apa ya, nggak ngerti dah ya. Ya wes. Sekarang kita bahas contoh ya. Maksudnya ini salah satu contoh open trip murah dari sang operator langsung. Artinya gini, gue tidak mengada-ngada trip murah tuh kayak apa sih gitu kan. Dalemannya kayak apa. Nah ini Bang Taufik ini bakal nyeritain, dan sejauh ini Bang Taufik semakin jauh, semakin lama dia melaksanakan, ternyata semakin paham juga resikonya, ternyata sangat berat, dan Bang Taufik dari menaikkan harga tidak mungkin, jadi akhirnya beliau mundur nih sekarang. Jadi sekarang kita coba kupas apa sih benefit yang didapatkan oleh si peserta dengan harga trip murah, dan apa sih benefit yang didapatkan oleh si penyelenggara dengan harga trip murah. Ya bro, kita bahas dari benefit open trip iya. Gunung Gede tahun 2015 yang lu bilang pesertanya sekitar 70 orang. Iya, dari waktu itu buka harga sekitar 350.000. Secara hitung-hitungan nominalnya nggak masuk gitu, bahkan kita Bentar, lu bilang 350.000. Iya. Oke, menarik. 2015 gue masih di harga 670 ribuan. Gue ya. Gue bukan 670-an. Nah, 350.000 tuh lo dapet apa aja? Untuk peserta kita udah siapin transportasi jelas. Terus Transport dari mana? transportasi dari uang peserta. Enggak, Artinya maksudnya dari poinnya. titik poin tuh biasa kita misalkan Bekasi di Gedung Juang, Oh, oke, Tambun, Tambun gitu ya. atau di pintu tol Grand Timur. Wisata. Grand Oke. Wisata. Oh, Grand Wis. Iya. Nah, itu transportasi kita siapin, bahkan kita siapin semua kebutuhannya. Artinya kebutuhan Camping. nanti camping. Berarti tenda, Alat, tenda termasuk. sleeping bag. Itu termasuk. Kalau ada peserta yang, "Bang, gua nggak punya alat Keril, SB, keril," pinjemin. kita pinjemin gitu, kita kasih gitu dengan kelayakan yang ada aja gitu. Oke, Artinya yang yang punya lah punya aja dah gitu. Jadi, Udah pakai gitu. Salah satu, transportasi oke. Tenda dikasih, sleeping bag dikasih. Keril nggak punya dipinjemin. Ya. Iya. Alat masak, Alat nesting, masak kita sediain juga. nesting dipinjemin. Kompor dipinjemin. Pinjemin. Gasnya Gas paling emang udah siapin juga itu termasuk. disiapin juga. Tapi bahan baku makanan Nah, bahan baku makanan kita cuma mengalokasikan dana
secukupnya aja gitu untuk yang poin-poin penting, katanya makan siang atau makan malam udah cuma 2 kali Ibaratnya makan. 2 kali makan. Iya, untuk Free di juga pendakian. tuh? Itu Dapat masih juga? termasuk, iya. Itu masih termasuk. Si Maxi, Si Maxi juga termasuk. wih gila. Sumpah, keren. Maksudnya nggak gini, kita bicara keren dalam artian yang disebut benefit oleh Bang Topik nih ya. Bang Topik bilang dengan harga 350.000 bisa dapat transportasi pulang pergi antara Bekasi base camp Cibodas atau Putri? Putri Gunung Gede. Si Maxi dapat, tenda dapat, sleeping bag dapat, makan 2 kali. Dimasakin atau enggak? Kalau untuk dimasak kan paling yang kebutuhannya sifatnya ngopi kayak gitu. Terus Oh, sisanya mereka memasak sendiri. Cuma kita siapin dapurnya kita siapin. Gila ya. Keren Pik dapat segitu. Kalau ngukur itu mah Enggak, masih gue nggak bilang itu dulu. Gue pembahasan kita belum nyampe situ. Maksudnya pembahasan kita baru sampai 350 include-nya atau benefit yang peserta dapatkan segitu banyak kan. Itu sadis Pik, beneran. Kita mau coba hitung nggak? Boleh. Kita coba hitung ya. Bekasi sampai puncak PP itu sampai gede tuh kalau gua ngecer ya 100.000 Pik. Ya. Ya, Terus iya 100 ribuan ya. ngecer 100.000 PP ya. Iya, PP 100.000. Oke. Terus si Maxi sekitar waktu itu masih 65.000 tuh tahun 2005. Iya emang sekitar 2015 lah ya 60-50 lah. 50 gitu. Taruhlah misalkan kita potong 50.000 misalkan. Oke, 50.000. Berarti udah kepake 150, sisa 200 ya kan? Bener gak? Benar. Nah, tenda itu kalau saya rental 150 ribuan. Per 4 lah misalkan. Per 4 150. Bagi 150 bagi 4 berarti sekitar 35. 35-an. 35 ya. Taruhlah 40.000 gitu kan ya. 40.000 udah 90 ini ya. 90 ya kan? 190.000. Plus taruhlah si Maxi sama tenda 200 gitu. 100 jadi 200. Terus sleeping bag itu 15.000 sewa. Benar ya? Benar. Sleeping bag 15.000, 215.000. Sewa kompor 10.000 bagi 4. Ya kan? Atau bagi 4 taruhlah 2.500. Gasnya itu mungkin kepake satu tim 2 kali masak, taruhlah 2 gas, 1 orang goceng gitu. Berarti sekitar 200, habisnya 225 ribuan. Nah, 225 itu transport PP, si Maxi, sewa tenda, SB, kompor, nesting. Terus itu udah termasuk t-shirt juga kita kasih. kaos. Iya. Kaos, oke, sejelek-jeleknya kaos gocap lah. Iya lah 40.000 gocap lah itu 40.000 kalau kisaran. gocap. Berarti sekitar 290 ya. 270-an. 270 sudah sama t-shirt. Stiker paling ya. Iya paling itu ya umum lah. Logistik. 2 kali makan. 2 kali makan. Sekali makan kita alokasikan Anggaran 10.000 lah. 10.000 sekali makan 20.000. Total berarti sekitar 290 sampai 300.000. Pure lebihnya 50.000. Itu belum kayak P3K, yang lain-lain. Termasuk transportasi dadakan yang sifatnya darurat. Biasanya kalau tronton nggak nyampe atas, Itu kita otomatis Angkot. angkot. Iya, Sewa. angkot terpaksa. Itu per orang antara 10.000 sampai 15.000. 15 satu orang 15 Putri. Ya. Kepotong itu 15.000. Atau PP berarti 35.000, ya kan? Belum lagi lu harus ngeluarin tol buat tronton, uang makan Base camp. buat supir, biaya base camp. Ya. Paling-paling nih lu kurang lebih bisa punya profit kalau gue bilang ya, sekitar 20.000. Nah, 20.000 tim lu berapa ya? Kalau misalkan kita bicara ya 20.000 kali 70 berarti sekitar gua gak blow on 1 juta. gak blow on 1.400. 400 ya. Oke, 1.400. Kalau 1.400 dari 70 orang itu lu berapa Itu panitia? karena gue ngukurnya nggak pakai porter, itu hampir 10-an panitia. 10 orang. Bayar nggak panitia lu? Enggak. Oke, berarti 1,4 juta profit dari yang tadi anak-anak buat mengalokasikan 10 orang. Berarti artinya 10 orang tadi hanya dapat Berapa tuh bagi 10? 140.000. 140.000. Nggak masuk akal.
Iya. Ya walaupun ada caranya, maksudnya ada caranya tuh gini, trontonnya Berapa? sewanya gitu, 2. Si maksinya bayar yang naik 70 orang bayarnya 50 orang. Pokoknya banyak cara lah ada gitu. Jadi si maksi kenapa bisa kayak gitu? Ada bukan kong kali kong ya, maksudnya ada kebijakan ada dari teknis-teknis lah. teknis orang lapangan yang bicaranya kalau misalkan kuota online sudah habis kan, makanya kuota gede misalkan lewat Putri 300 apa 600 sih 300 kalau nggak Tapi salah. fakta di lapangan Kuota di lapangan sampai 2000 hampir orang, ribuan, iya. 4000 orang yang naik. Nah, karena apa? Karena ada kayak koperasi gitu. Resmi juga di bawah Taman Nasional. Registrasinya atau simaknya bayar melalui koperasi. Cuman memang harganya lebih tinggi. Iya. Sekarang nih Pik 85.000. Koperasi. Lumayan. 85.000. Macam-macam sih harganya, ada yang 85, ada yang 75 tergantung Tergantung negosiasi. Kedekatan di lapangan. Betul. Cuman range kalau misalkan teman-teman nggak tahu, nggak ngerti, dia bertanya pasti harganya 85. Umum itu mungkin ya. Umumnya segitu, 85.000. Nah, itu ada mungkin uang-uang itu yang bisa buat saving buat teman-teman. Nah, motivasinya apa sih, maksudnya lu tuh bisa ngadain dengan harga 35.000 itu apa sih sebenarnya yang lu pengen 355.000? Iya, satu ya emang karena apa ya, lebih dikenal aja tuh komunitas, mau bikin acara pendakian gitu. Kayak cari masa ya. Nah, terus untuk teman-teman tim yang lain cuman bahasanya naik gunung gratis lah. Kita kan butuh panitia yang maksudnya panitia itu nggak semuanya berpengalaman kan. Nah, sisanya ada yang baru ikut beberapa kali tapi gitu. Dia kuat, gitu. Tapi strong lah bahasanya. Artinya dia gini, lu nggak bayar mereka secara ahli ya, tapi lu cuman bayar secara tenaga. Tenaga aja lu bisa naik gratis. Nah, itu mereka siap dan ayo. Oke, nah sekarang itu dari mulai didapetin. Pada saat pelaksanaan, realnya tuh transportasi, pernah nggak lu nyebut bahwa transportasi itu menggunakan truk tronton yang kapasitasnya 20 orang tapi diisi sama 45 orang atau 35 orang? Lu kasih tahu nggak? Nah, untuk peserta kita kan nggak bisa batasin ya. Karena emang ukurannya awalnya gini, tronton kita kapasitas 20. Nah, kita bilangin, kita informasikan ke peserta buat nanti transportasinya naik ini dengan teknis seperti ini. Nah, mereka oke. Cuman kan kadang kita, wah ternyata banyak nih peminat. Lu nggak nambah tronton tuh? Enggak tuh, udah cukupin aja. Gitu dah. Jadi nyari margin lagi terus buat udah mulai kelihatan bandelnya. Udah mulai kelihatan maksudnya deh. Udah ngakal dah. Ngakal. Maksudnya cari, ini ada keuntungan nih daripada nambah tronton, mending buat kita gitu. Cuman tidak memikirkan kenyamanan iya. peserta. Karena emang ke peserta kita udah bilang transportasinya naik tronton dan ya seperti itulah kadar lah bahasanya. Oke. Base camp pasti disiapin, ya kan? Standar lah, kan base camp sama gitu. Jadi base camp tuh cuman udah kita di satu tempat atau rumah, udah ngumpul bareng lah, nggak ada kamar, nggak ada apa untuk peserta. No issue berarti kan? Nah sekarang yang gue tanya lagi, si Maksi juga pasti no issue karena lo pasti masuk kan. Yang gue jadi pertanyaan, lo kasih mereka tenda itu kualitasnya kayak apa? Untuk tenda sebenarnya kalau dari standar nggak layak sebenarnya. Artinya cuman sebatas kampret. Ada tenda nih. Lu bayangin tenda single layer dengan kondisi cuaca sendiri di Gunung Gede. Untuk di Surya Kencana lumayan kan kenceng lah. Yang lain-lain belum lagi kita kan nggak tahu kondisi cuaca seperti apa di sana kan. Nah itu sangat apa ya? SD itu tenda lah. Pokoknya ini gue bingung maksudnya tenda single layer gitu kan. Lu naik gunung tenda single layer, gue rasa camping aja masih dingin gitu kan. Iya. Gimana lu naik gunung gitu kan. Ya tapi lo dobelin sama playset kayak gitu. Itu playset ya kita dobelin. Karena emang ada beberapa alat yang dari komunitas kita udah ngumpul gitu kan, banyak gitu kan. Ya hasil dari keuntungan itu cuman beliin alat gitu. Cuman alat yang bahasanya yang terbilang murah juga, berarti kan standar kelayakannya kualitasnya kurang bagus. Ya sekalipun flash itu paling atap ya, dinding enggak ya. Karena kalau angin kan datangnya dari dinding gitu kan. Oke, tenda. Sleeping bag lu kasihnya kayak apa? Sleeping bag itu kita kasih yang dalam polar. Harga waktu itu di pasaran cuma 100 sampai 150.000. Ya sleeping bag KW-KW-an lah ya. Yang penting judulnya SB lah ya. Judulnya SB gitu. Ya itu yang banyak beredar dan banyak dipakai sih yang kayak gitu. Nah,
problem lah, no issue dengan standar yang harga open trip segitu ya sebenarnya segitu. Makan, lu kasih mereka bahan makanan itu bahan makanan apa sih? Contohnya apakah lu kasih ini sop ayam goreng ayam ungkep tinggal lu kalau goreng? pakai ayam itu mewah. Nggak, maksudnya ya makanya gue pengen tahu kira-kira logistik apa yang lu siapin, apakah cuma mie instan Jadi ini ya, atau nugget atau apa? alokasi dananya itu misalkan untuk logistik nih. Jadi nggak ngukur ntar menunya apa. Jadi ada anggaran logistik misalkan waktu itu gue nganggarin buat orang 70.000 itu sekitar 500.000. Jadi itu 500.000. Bentar ini 500.000 buat 70 orang. Iya, artinya buat peserta tuh ya, waktu itu 60 Gua- 70 gua- orang. Kita ngitung ya. Iya. Kita ngitung. Lu itu 2 kali makan ya? Iya. Itu untuk di pendakian. Iya. Maksudnya kan untuk naik gunung kan 2 kali makan kan? 500.000 dibagi 70. 70 orang. 7.000 ya, dibagi lagi 2 kali makan kan? 3.500. 3.571. Jadi lo bayangin naik gunung yang saat itu lo bener-bener butuh nutrisi, butuh asupan yang baik gitu kan, butuh asupan yang baik untuk energi kita, untuk konsentrasi kita, untuk tenaga kita segala macem. Lu cuman dikasih makan 3.700 ya, 3.571 perak terus sekali makan. Ya itu sih terserah nanti deh. Oke. Penjelasannya ya cuman gitu, kita jadi belanja ke pasar dengan, jadi pokoknya aja misalkan beras. Jadi kita makan tuh nggak dikasih nih satu-satu. Jadi biasa makan bareng-bareng dengan yang ada. Sarden. Tapi pokoknya apa lah, sarden enggak. Paling kayak sayuran nih. Sayuran kan murah kan ya artinya. Terus lauk pauknya kayak ikan asin, kayak tempe, itu aja. Sayur asam Minum gitu. kasih jus nggak, susu jus Enggak sama sekali. nggak sama sekali. Oke, jadi tetap lu harus bawa juga makanan Iya. pribadi yang Iya. kira-kira lu Jadi emang mengafirmasikan ke mereka logistik. bawa juga logistik pribadi gitu kan, bawa juga. Jadi sebenarnya curang juga gue nakal gitu. Jadi hitung-hitungannya pasti mereka bawa logistik nih yang sifatnya pribadi. Jadi ini cuma syarat, nih lu dapat makan, inputnya dapat makan, cuman penjelasan makannya nggak seperti wah makannya apa atau apa menunya apa. Jadi seperti itu doang. Oke. Gila nggak? Iya. Tapi di sisi itu lu nggak bohong. Lu emang lu kasih makan. Yang jadi masalah adalah mungkin pesertanya nggak nanya, bang makannya apa ya? Gitu kan? Iya. Salah ya pesertanya kayak gitu. Oke. Nah itu dari sisi situ kelihatan ternyata emang budgetnya cuma 3.500 sekali makan. Lu bayangin dengan budget makan 3.500 di gunung. Beli semangka Nggak dapat. Mangga gunung gede itu 5.000 satu. 5.000. Waktu itu masih 2.500. Iya gitu kan. Oke. Dari 10 orang peserta tim lo, mereka expert. Ya. Expert. Emang udah jago-jago naik gunungnya. Ada sebagian paham yang banget gitu. Yang baru pemula dan emang kita butuh tenaga tuh. Ada mungkin ada tenaga. 3 sampai 4. Sisanya yang secara pengalaman. Cuman mungkin secara akademis nggak ada. Ya maksudnya pengetahuan secara pengalaman lah ya, udah sudah. kayak rescue-nya dan lain-lain paham lah artinya. Cuman mungkin untuk peserta segitu banyaknya kita cuma segitu ya sangat kurang, sangat kurang. Jadi kita main handle-handlean terus gitu. Ya artinya satu tim atau 7 orang dipegang 1 orang. Gue rasa Kalah aja. Kalah lah. Karena gini, 1 orangnya tuh lu tugasnya macam-macam. Tugasnya lu bisa jadi morterin, bisa. buat morterin buat 7 orang itu kan. Ya nge-guide juga, Nge-guide morterin juga. juga gitu kan. Belum juga ngedampingin yang sakit, yang lemah. Nah, bicara yang sakit, yang lemah. Kececeran gak sih dari 70 orang itu, apakah dibagi 10, apakah udah jalan 70 jalan gitu? Dari teknis awal kita bagi nih per kelompok-kelompok, artinya kan ada kelompok-kelompok. Nah, tapi namanya di gunung kan pasti pendakian itu banyak. Yang Buyar kuat, lah. yang agak lemah gitu. Artinya memang kita tentukan ya, artinya nanti kita camp di posisi di sini gitu dekat mata air atau apa. Tim pertama udah standby, udah bawa alat-alat semua. Nah, sisa carut marut ya kedatangannya aja nggak bareng gitu. Artinya ada yang awal datang, misalkan kita berangkat
pagi jam 8. Ada yang udah tim pertama memang pasti datang sekitar jam 3 lah, jam 3 jam 4 lah. Nyampe Nah, sekali. sisanya yang terakhir itu ada aja yang malam ada tuh. Ada yang jam 10 malam gitu. Iya, itu jam hampir jam 10. Pokoknya jam 8 dah, sampai malam dah, pokoknya jam 8, jam 9, 10 ada. Itu terakhir. Cuman karena tim kompak juga ya, udah ke handle tuh. Jadi ketika kita udah ada di atas nih tim, turun lagi, jemput udah. Dirin tenda dulu. Dirin tenda dulu, buat jemput lagi. bagian ada yang jemput. Itu posisinya yang jauh. Cuman kita jemput ya sebatas, wah sampai di mana posisinya gitu. Artinya posisi cuma sampai waktu itu cuma Maleber. sampai Maleber. Info terus masih ada bang di bawah beberapa orang lagi. Emang yang terakhir kan bahasanya yang jadi sweeper yang bertanggung jawab atas itu. Udah di terakhir udah carut-marut. Cuman untuk satu area kita ngumpul, alhamdulillah aman gitu di situ. Nah terus kalau ada yang sakit secara medik, Nah, ada yang paham nggak secara PTGD? iya. Ada yang beberapa paham, artinya Penanganan hipotermia penanganan, atau apa gitu. cepat tanggapnya ada. Artinya kasus-kasusnya yang terjadi yaitu kedinginan ya, hipotermia. Kalau untuk kayak mungkin ada cedera kaki gitu, ya cuman bahasanya diurut lah, pakai balsam lah gitu, atau diapain lah. Seenggaknya meringankan sakitnya aja gitu. Nah yang hipo itu alhamdulillah enggak, cuman kedinginan biasa aja gitu. Cuman ya udah biar bikin anget aja nih anak gitu. Tapi alhamdulillah normal lagi gitu. Oke. Sekarang gue tanya Dael. Untung secara profit, secara duit. Rugi dibilang rugi pasti. Rugi itu pasti karena kita pun panitia itu bahasanya untuk rokok, bahkan logistik pribadi gitu. Mereka bawa masing-masing, beli sendiri rokok. Bahkan ada yang nombok buat transportasi karena ke atas nggak bisa ya mobil, ngeluarin sendiri juga gitu. Jadi nggak full dia bayar atau apa, yang penting dia Ada kurang ada kurangnya nombok gitu. Oke, jadi secara tujuan udah jelas, tujuan lo atau motivasinya hanya yang penting gue bisa naik gunung Ya gratis. itu salah satunya. Nah, itulah ya. Terus jaga nama baik juga dah di situ. Jaga nama. Yang kayak gini tuh sebenarnya mati satu tumbuh 1000. Nah, saat semua ini jalan, lu berapa tahun sih jalan itu, sekitar berapa tahun dari Sekitaran dari 2013 sih itu. Pas awal-awal lagi rame tuh ya, lagi penggiat-penggiat, lagi musim lah, musim dan mereka tuh butuh informasi dan butuh teman-teman pendakian gitu. Jadi waktu itu mudah sekali buat bikin acara, bikin trip. Dengan sendirinya dari mulut ke mulut, terus teman ke teman bawa teman lagi. Nggak bisa diprediksi gitu. Awal kan cuman semobil aja nih kita bikin pendakian dengan harga segini gitu kan. Nggak taunya ngebludak gitu kan. Lo berhenti kapan? Itu terakhir kasus, bukan kasus ya, nggak ada kasus itu. Ya yang gede itu. Terakhir tuh. Ya, karena gue ngerasa aduh ini sangat bahaya dan mengancam keselamatan orang lain gitu kan. Dengan ketentuan standar seperti ini gitu kan. Udah gitu lagi yang sangat terbuang tuh waktu kita gitu kan. Terus capek banget gitu kan, tanggung jawab apa. Cuman balik lagi karena kita hobi, dibilang hobi dan suka gitu artinya. Terus lebih ayo yang penting bareng-bareng sini deh, bahasa biarpun gue yang capek gitu. Yang penting lu enak gitu. Yang penting lu nyaman gitu. Berarti ibaratnya yang kalau lu bilang ternyata resikonya berat, terus akhirnya lu mutusin berhenti, nggak buka trip-trip lagi lu sendiri ya. Berarti lu sudah semakin paham nih resikonya semakin ternyata resikonya nggak kecil ya. Jadi akhirnya lu putusin berhenti. Iya, akhirnya gue pribadi sih mutusin berhenti, tapi temen-temen tetap jalan. Ada yang jalan, cuman sekarang mereka lebih paham gitu, artinya ini beresiko gitu. Akhirnya mereka cari aman juga lah. Ada yang jalan gitu, tapi cari aman udah mempersiapkan semuanya gitu. Dengan naikin standar keamanan lah ya, standar pendakiannya lah, barangnya harus kayak apa, peralatan harus kayak apa gitu kan persiapannya. Oke, menarik nih maksudnya. Yang model kayak Bang Opik ini banyak banget, maksudnya gua pun suka searching, masih suka cari open trip Gunung Gede. Kalau udah judulnya open trip
yang pertama kali gue compare adalah harga. Enggak. Berapa ratus. Selisih 50.000, selisih 20.000, 15.000 Itu jadi pertimbangan kan? akan jadi pertimbangan. Akan jadi pertimbangan gitu kan. Ya itu sah-sah aja gitu ya, maksudnya namanya kita Cari yang pasti carinya yang paling murah. 15 lumayan lah gitu kan. buat beli rokok ya. Beli rokok gitu kan simpen. Nah, cuman yang paling gue kasihan, bukan kasihan maksudnya gue khawatir gitu. Gue khawatir dari dua sisi. Sisi pertama misalkan dari tim penyelenggara. Tim penyelenggara tidak jujur. Maksudnya tidak jujurnya gini, tidak menginformasikan bahwa lu dengan bayar sini naiknya ini, kapasitas mobilnya sekian, cuman nanti kalau pesertanya sekian diisinya tetap sekian ya gitu. Misalkan kapasitas 20, cuman kalau pesertanya 35 lu tetap gue isi 35 ya. Kondisinya akan begini, itu tidak disampaikan. Gitu kan. Biasanya hanya bilang pokoknya itu gitu aja. gue cari Gitu. cari keuntungan nih lumayan kan gitu kan, bahasanya Dapat kecilin gitu kan. Dapat tenda, dapat sleeping bag. Tapi tidak dikasih tahu tendanya kayak apa, sleeping bagnya kayak apa. Dapat makan 2 kali, tidak dikasih tahu juga menunya makannya apa, di mana, jam berapa, menunya apa. Terus di jalan kayak apa, didampingin atau tidak, diberikan informasi atau tidak tentang gunung tersebut. Artinya gini, trip yang baik kan pada saat jalan di satu sisi Informasi, lokasi ya, informasi bahwa oh ini posnya ini, ketinggiannya sekian, habitatnya binatangnya ini, pohonnya ini gitu. Jadi Secara orang naik langsung gunung tuh dapat sesuatu, dapat edukasinya, gitu. ya. Bukan hanya naik Naik ke gunung, gunungnya naik foto aja. dan dia nggak ngerti gitu, nggak ngerti apa kan sayang. Harus tahu ke situ. Nah itu dia nggak tahu. Kesalahan keduanya itu dari sisi penyelenggara gitu. Mereka juga tidak mempertimbangkan masalah profit. Profit itu bukan artian Kita untung. untung ya, tapi apa yang sudah lo lakukan, pengorbanan, tenaga segala macam itu dihargai atau tidak. Dihargai atau tidaknya itu kalau lu tidak dihargai dalam artian nah udahlah, udah bayar segitu murah ini, semakin rendah lu dihargai, semakin turun tanggung jawab. Benar. Maksudnya adalah Jadi yang penting keselamatan ini. memang nggak terlalu, artinya penting sih, artinya Betul. cuman udahlah kita maksimalin nih. Iya gitu. Kalau lu ada harga, lu pasti Lebih. jangan sampai nih gitu kan. Jangan sampai. Tidurnya harus begini, Harus tendanya nyaman harus lah begini pokoknya, kan, iya. mikirin gitu. Nah, ya itu kan dari sisi lu tidak mempertimbangkan itu. Akan kondisi nanti badai, akan kondisi nanti ya banyak yang cedera segala macam gitu kan. Orang sebanyak itu. Nah, itu dari sisi penyelenggara. Cuman kalau dari sisi peserta. Nah, ini peserta trip itu kalau menurut gue sah-sah aja memilih open trip yang murah. Yang Itu seperti sangat apa? sah. Jangankan kalian gitu, jangankan teman-teman. Gua pun kalau misalkan pengen ikut trip pasti nyari wah yang murah nih. Mana gitu. nih? Cuman ada satu hal yang gue lakuin. Teliti tuh yang penting. Gue cari tahu harga sekian dapatnya apa. Misalkan dapatnya A, B, C dan transport. Gue tuh bawel bukan buat gue, maksudnya bukan buat gue, cuman buat penyelenggara juga. Jangan sampai penyelenggara juga nanti pas ketimpa musibah repot. Pastikan, bang transportnya ini apa, kapasitasnya berapa, muatannya berapa. Oke, terus dapat tenda, bang nih tendanya apa, sleeping bagnya apa, kita bawa sendiri atau enggak, nanti tendanya dibangunin atau enggak, atau kita harus diriin tenda sendiri, gitu kan. Kalau artinya oh enggak harus diriin tenda sendiri, dikasih tahu dari awal, berarti kita harus cari tahu oh tenda ini cara diriinnya gimana sih, kita bisa cari tahu dulu. Terus bang makan di sana tuh menunya apa sih bang, makannya jam berapa bang, gitu kan. Oh makannya ini jengkol, teri, tempe, cukup nggak nih gitu kan, nutrisi kalorinya buat kita gitu. Kalau nggak cukup berarti kan kita harus siapin lagi. Hal-hal yang kayak gitu peserta tidak bertanya biasanya. Dia ngelihat murah, oh dapat makan, transport, tenda, ini wow udah keren banget nih, dapat semua gitu. Nah, iya. Dapatnya kayak apa mereka nggak tanyain betul. Jadi emang peserta ini kebanyakan bahasanya pemula. Ya. Dan emang ada pun yang udah, cuman ya emang nggak memperhatikan secara teliti hal-hal kayak gitu. Gitu. Justru itu yang paling teliti Iya, harusnya. Harusnya itu yang paling teliti mungkin. Nah karena kita penyelenggara, sebisa mungkin cari yang udahlah mereka. Sebisa mungkin dia tidak tanya gitu. Iya, sebisa mungkin lu ikut udah keatur, udah gitu. Nah gitu ya. Nggak usah bawel gitu. Tapi padahal kalau misalkan bawel pun emang Hak mereka. mereka gitu. Karena seberapapun nilainya mereka bayar. Iya kan? Bener nggak? Bener ya. Nah, yang jadi masalah gini. Pada saat teman-teman tuh berpikir dia nggak peduli, dia nggak mau mereka tuh nggak tanya bahwa
Bang pakaian ini harus kayak gimana sih, nggak boleh ini Kak, nggak boleh ini. Oh kalau misalkan teman-teman dari penyelenggara ngasih tahu nggak boleh pakai celana lepis, nggak boleh pakai celana jeans, harus pakai celana hiking, harus pakai sepatu hiking, harus pakai jaket yang double gitu kan, apa wool segala macem, atau apa namanya bulu angsa, Pokoknya anti dingin lah. iya gitu kan, harus pakai sarung tangan, harus pakai kupluk segala macem, pakai sunscreen, bawa kacamata gitu, biar nggak gosong segala macem. Dia si peserta baru, anjir nggak punya ini gue semua, bilang nggak jadi ikut. Nah itu resiko kan biasanya. Resiko yang kayak gitu yang diantisipasi sama penyelenggara. Akhirnya apa? Udah Barang yang seharusnya dibawa tidak diinformasikan. benar. Jadi waktu itu mungkin hanya sebatas ya Udah lu mah tenang. kan gitu standaritas di sana satu. Terus kita nggak menjelaskan, oh jaketnya harus seperti ini, enggak. Pokoknya yang penting ketika lu ngerasa hangat tuh aman lah bahasa gitu kan. Hangatnya di Bahkan, kota, hangat di iya. sono ya kan. Bahkan untuk celana pun ada yang mereka menggunakan, ada yang kayak lepis atau yang biasa gitu. Pakai celana kan. jeans juga ada ya? Iya. Dan lu diem aja Iya. gitu ya. Karena kalau untuk itu udahlah, ayo dulu gitu kan, Ayo. berangkat dulu nih gitu kan. Oke, jadi sebenarnya sih Iya banyak kesalahan sih. ya menjerumuskan sih, bro. Menjerumuskan, iya. Cuman daripada dia nggak jadi ikut, itu dimin aja gitu. Tapi kan jadi lebih ekstra. Jadi setuju ya bro, maksudnya ya, informasi itu dari kedua belah pihak harus lebih peduli. Benar. Karena berpikirnya gini bro, pada saat lo mengambil atau menjual jasa lo untuk mengadakan kegiatan pendakian gunung Kegede dengan harga 350.000, yang ikut 70 orang, di saat itulah lo dititipin keselamatan nyawa dari 70 orang itu gitu. Dan titipan nyawanya tuh harganya cuma 20.000 perak, dan itu bukan harga, maksudnya itu bukan profit lo pun masih nombok gitu. Mesti itu sepadan atau tidak? Jelas enggak sepadan. Jelas nggak sepadan kan, sangat tidak sepadan. Ditambah lagi teman-teman yang ikut open trip, kalau mereka berpikir nih, mereka ngitung nih, mereka bisa ngitung, wih Kegede murah banget nih 350.000, mereka harusnya bisa ngitung. Oke, kalau misalkan gua ngecer ini 100.000, ngecer pasti jauh lebih murah dong, ya kan, dibanding sewa. Oke, wah ternyata lebihnya cuma 50.000, mereka cuma dapat untung 50.000. Ini gue ikut mereka, artinya gue nitipin keselamatan nyawa gue ke dia. Berarti gue buat nitipin keselamatan nyawa ke dia tuh bukan 350.000, cuman 20.000 ini. Apakah layak harga keselamatan kita itu dibanderol dengan harga 20.000 ke orang? Dan pada saat lo bayar, mereka wajib bertanggung jawab atas keselamatan peserta, dan peserta menyerahkan keselamatan ke mereka untuk yang ngatur, dalam artian yang ngatur kan penyelenggaranya kan. Kira-kira layak atau enggak sih? Bahkan jasa penitipan anak, bentar ya mas, mbak titip anak saya mau arisan gitu kan, itu 50.000 100.000 bro, sejam 2 jam nitipin anak di rumah. Ini gue sampai berhari-hari ya begitu ya. Minimal 2 hari kan, minimal 2 hari dengan jangan sampai dia sakit, tidurnya harus benar. Semua dijaga kan. Nah itu, jadi mikirin aktivitas besoknya mereka. gitu. Jadi buat siapapun lah gitu kan yang pengen ikut open trip murah, nggak apa-apa. Sama gue juga pengen gue ikut trip murah. Cuman lagi-lagi Lihat negaranya. Lihat penyelenggara apakah mereka sudah berpengalaman melaksanakan kegiatan open trip tersebut yang serupa, terus sudah rekam jejaknya sangat baik, bagus segala macam, tidak pernah ada komplain segala macam, bolehlah teman-teman ikut. Artinya dengan harga yang sudah mereka pasang, mereka sudah berkomitmen menjaga semuanya gitu. Nah, pada saat teman-teman sudah turun gitu kan, melihat bahwa kira-kira kita bisa ngitung, pasti semua bisa ngitung. Wah ini abang ini untungnya paling kira-kira sekitar 50 sampai 100.000 lah gitu. Cuman begitu mereka pada turun, keren nih abang-abang yang ini nih gitu. Kita dijaga, kita diajak ngobrol, kita dimasakin, disiapin tenda, dituntun, didampingin naik gunung. Semua dilayanin. Semua dilayanin sampai lu turun dan pulang sampai rumah dengan selamat. Pada saat hal itu terjadi, rasa nyaman, rasa selamat lu bener-bener dijaga sama orang, lu balik lagi deh. Kira-kira layak gak sih gue kasih lebih dia cuma 50.000? Harga keselamatan gue nggak segitu, harusnya lebih tinggi. Nah disitulah mungkin letak pemberian tips. Oh nih bang, makasih banyak ya gitu. Ini tambahan bang buat beli rokok. Gue rasa mungkin akan seperti itu kejadiannya. Dan
gue rasa hal seperti itu yang bakal bisa menaikkan juga kualitas dari si penyelenggara. Karena pada saat penyelenggara dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu sama tamunya, dia pasti akan merasa berpikir, wah iya ya, berarti mereka puas. Kita harus tingkatin lagi nih secara pelayanan, biar apa? Biar tipsnya makin gede lagi ya, kayak gitu sih. Ini sama-sama operator ya bro, cuma bedanya kan lu di harga murah, gue di harga. Gue lebih gila lagi, itu gue pernah 200.000. Kemana? Itu ke Garut, Papandayan. Lebih gila lagi kan, lebih jauh lagi. Papandayan. Lu naik truk lah jangan-jangan. Sama mobil tronton itu. 200.000 sama sudah input semua. Waktu itu Bekasi Garut 65. Waktu itu masih 50 atau 45 untuk bis ya. Bis ya, 40.000 ya. Garut Cisurupan 10.000 kalau nggak salah. 10.000, 50.000. Cisurupan ke atas 15.000. Ya. Berarti 65.000. PP 130.000. Si Maxi 15.000, 145.000. Berarti lu sisa 55.000 belum sewa tenda. Belum yang lain-lain. Ya. Mari sih. 200.000 sudah include transportasi Bekasi Garut TP. Dapat t-shirt juga. Gila. Itu 25 orangan. Jadi ngembok lah ya. Artinya tetap dengan kapasitas mobil lebih banyak. Artinya nggak sesuai kapasitas lebih gitu. Ngembok lah ya. Nombok pasti. Nombok itu pasti. Jadi lu untungnya apa? Ya gue tanya lu ngadain kayak gitu untungnya apa gua? Kesenangan batin mungkin waktu itu ya. Cuman saat sekarang masih muda. Iya, sekarang aduh. Sekarang udah punya keluarga lah gitu ya. Nggak mau. Iya, karena kan emang harus ada yang di apa ya? Ada kita punya kewajiban di rumah kan gitu. Ada yang harus dinafkahin sekarang. Nah, gitu. Jadi kenapa gue bilang itu akan mati satu tumbuh 1.000 bro. Artinya lu udah tutup, lu udah ngikut peserta lu yang pernah lu racunin itu dengan cara open trip kayak gitu. Bisa aja meniru ya. Dengan hitung-hitungan dengan harga yang sekarang gitu kan. Betul. Artinya dia nggak memikirkan keselamatan yang abang bilang tadi. Gua dengan trip seperti ini semua dilayanin, semua difasilitasin gitu. Mereka pasti itu kan cuman sebatas transportasi kesini segini keuntungan masih ada gitu. Pasti kayak gitu mereka. Soalnya gue pernah ngalamin sendiri, gue coba ikut dengan kapasitas open trip kayak gitu, gue pernah ikut. Ya akhirnya gue ikut nge-backup, masih keteteran juga sampai gue on schedule ngelintas tuh dari Putri Cibodas ngelintas on schedule buat sampai Cibodas gue jam 9 malam. Setengah 9 malam. Gue nunggu di atas lama, terus akhirnya gue putusin turun ke bawah ke warung-warung Cibodas, ke Mangidi gitu. Gue tungguin sampai 12:30 nggak turun-turun, gue susul lagi ke atas. Akhirnya balik lagi kan? Gue beserta bro. Lu beserta ya? Gue beserta. Maksudnya ternyata mereka pada nggak kuat dan berhenti lagi ngecamp lagi di Panjanjangan di Pos 1. Maksud gue itu sesuatu hal yang konyol. Alhamdulillah gue enggak. Gue masih bisa. Gue ikut trip untungnya waktu itu ikut trip. Gue kan iya lu pernah ketemu gue kan maksudnya pernah naik gunung, bahwa artinya ya carrier gue ya nyawa gue. Jangan sampai namanya rumah sakit, namanya restoran, namanya hotel harus ada di carrier kan gitu ya. Yang kita gendong. Perkara gue mau ikut siapapun, gue nggak peduli. Gue harus punya semua. Jadi makanya pada saat ikut open trip kayak gitu, gue nggak nyolek makanan mereka, gue nggak pakai tenda mereka gitu, enggak sama sekali. Yang gue lakukan hanyalah jalan bareng-bareng sama mereka gitu aja. Jadi emang intinya keselamatan bukan ditanggung orang lain, tapi kita sendiri ya. Iya betul. Jadi ya itulah carrier itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa naik gunung bayar orang dibawain. Gue mau tinggal salah. Kecuali ya, ada kecuali bro. Lu pakai porter pribadi. Maksudnya pakai porter pribadi tuh gini. Lu bayar. Si porter jalannya di samping kita. Paham kan lo? Nah itu gini, pada saat kita istirahat, capek, lapar, dia nyiapin. Ada. Nggak jauh. Cuman kalau pakai porter tim, semua peralatan, logistik, tenda dibawa sama porter dong dulu. Iya. Ya kan, porter udah nyampe, lu kelaparan di tengah jalan. Makan dari mana? Dari mana? Nggak bisa. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Di gunung tuh nggak bisa bergantung.
Di gunung tuh memang sih pertemanan, persahabatan, loyalitas, tim apapun itu sangat nomor satu. Tapi momen-momen yang nggak terduga sangat memungkinkan gitu. Jadi bullshit lah lu naik gunung berlima, lu dari bawah berlima sampai atas berlima nyampe bareng kok mau kosong. Nggak ada. Ada yang lebih cepat dia duluan. Iya. Yang santai ya belakang. Pasti pecah. Maksudnya gini, di kondisi-kondisi kayak gitu Kita aja pecah kan, cuma nah, bertiga. gue sama lu, gue sama Damiri ya. Iya. Sama Damiri, Gue belakangan. dia belakangan. Cuman gue nggak khawatir dia lengkap ya, gue lengkap, Damiri lengkap. Aman Bisa-bisa lah, juga aman gitu. Artinya mau gue masing-masing, gue masih bisa bertahan hidup dengan gue punya rumah sakit, gue punya restoran, gue punya hotel nih sendiri di Keril, jadi nggak kepikiran. Nah itu adalah sebuah resiko sih bro, maksudnya resiko lu naik gunung. Ya bener nggak? Bener. Sepakat nggak, Pik? Sepakat banget. Ya. Pada saat lu pengen naik gunung, lu harus tahu dulu resikonya nih. Nah, ya. bener. Apa aja sih yang dibutuhin? Wah berat bang. Itu resiko. Itu resiko. Gitu. Kalau lu pengen jalanin, Tapi untuk sekarang lebih canggih kan untuk alat lebih ringan lah. Iya cuy. Murah banyak, ringan banyak. Nggak ada alasan lah buat pendaki itu nggak bawa sendiri barang-barang. Pokoknya semuanya serba ringan sekarang. Apa ultralight Ya, bahasanya. Ultralight itu banyak banget sekarang. Jadi apalagi kalau sekarang nih, lu sering nemuin gak yang kayak gitu? Udah lu tenang, gak usah bawa apa-apa, biasanya cowok ke cewek. Iya. Ya. Modus. Udah lu gak usah bawa apa-apa, barang-barang lu gue yang bawain. Wih, jagoan. Tapi untuk pemula-pemula itu yang cewek mengiyakan. Ya, tapi lu tau gak? Itu menjerumuskan atau mengajar atau kasihan. Menjerumuskan. Menurut gue bukan sayang orangnya, tapi menjerumuskan. Karena gini, di gunung nih kan selisih 100 meter ya bro. Jauh. 50 meter tuh jauh bro. Sini tuh Panggang tuh jauh ya. Pada saat cuaca nggak menentu di gunung, tiba-tiba hujan, breng. Si cewek nih yang barangnya dibawain sama si cowok, Keril di atas. Jas hujan lu mana? Ada di mana? Di Keril gitu kan. Itu udah sering banget tuh. Kayak gitu. Nemuin kayak gitu. Jadi bukan, hati-hati buat temen-temen cewek-cewek atau cewek-cewek gitu, maksudnya hal yang kayak gitu banyak banget tawaran dari teman-teman cowok. Bukan mereka peduli atau sayang ya. Maksudnya mungkin gitu. Iya, maksudnya seperti itu. Kasih perhatian. Cuman nggak paham. Cuman nggak paham itu doang sih bro. Jadi secara niat, gue pasti yakin niat cowok-cowok itu. Iya benar pasti ya. Cuman karena kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan, kurangnya tertinggal pengetahuan resiko atau manajemen resiko, jadinya mereka sadarnya telat. Pada saat hujan atau tuh cewek sakit di bawah, cuman ada dua pilihan bro, dicuekin, biarinlah di bawah ada yang ngurus, atau lu turun lagi bawa barang mereka. Gitu kan ya? Jadi ya bukan kasihan kalau menurut gue. Tapi intinya mengantisipasi itu wajib. Iya, yang abang bilang kita harus bawa rumah sakit sendiri, bawa hotel sendiri. Minimal banget ya rumah sakit sama hotel lah ya. Minimal harus semuanya lah gitu. Kita jangan beranggapan tenang pasti di gunung banyak orang. Misalkan gitu. Kompor lu berat gitu, bawa roti. Ya kira-kira lu bisa bertahan 1 lah, hari lah gitu. Yang tinggal makan gitu. Itu sangat penting. Jadi 3 poin itu menurut gue yang nggak boleh lepas dari badan: rumah sakit, restoran, dan rumah. Gitu cuy. Arti lu mau hujan, mau kapanpun hujan, kita punya tempat bongkar di situ gitu kan. Bang kan buat tenda berat, kan bisa flexing. Bisa ponco jas hujan, ya kan? Berteduh sementara. Bang, makanan kompor berat, kan bisa bawa roti, bisa bawa Quaker hot gitu kan. Bisa bawa tumbler isinya air hangat gitu, air panas, bisa bikin susu. Gak ada alasan rumah sakit nggak dibawa. Rumah sakit obat-obatan harus, apalagi obat-obatan pribadi yang punya asma atau apa gitu. Yang pribadi wajib. Ini sharing aja ya, maksudnya sharing buat teman-teman, sharing satunya buat yang penyelenggara. Kalau masih melakukan yang seperti Bang Topik lakukan, mudah-mudahan bisa memperbaiki dengan memperhatikan sisi faktor keselamatan dari pesertanya teman-teman juga, si penyelenggara ya. Terutama itu, karena secara langsung penyelenggara bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang atau peserta tersebut.
Yang kedua untuk si peserta, cerdaslah, bawellah juga perlu. Ya banyak nanya lah. Banyak Enggak ada. tanya, pastikan bahwa itu benar, pastikan apa yang mereka sampaikan untuk kalian dapatkan itu benar, nyatanya apa, makannya apa, tendanya apa, tanyakan itu. Kalian boleh berpikir bahwa kita sudah bayar, kita wajib tahu, nggak apa-apa, itu hak teman-teman sebagai peserta. Tanyakan itu. Pada saat nanti teman-teman puas ataupun tidak puas, teman-teman mau kasih tips ataupun tidak kasih tips, ya baik lagi. Seperti itu tergantung dari apa yang teman-teman rasain setelah tripnya gitu kan. Kalau puas ya pastilah gitu kan ngasih atau apa. Kalau tidak puas ya cuekin aja gitu. Walaupun yang ngasih minimal ya Terima kasih. terima kasih atau ya bisa silaturahim lagi gitu kan kayak gitu. Karena setidak-tidaknya gini. Setidak-tidaknya abang-abang si pelaksana ini sudah benar-benar menjaga keselamatan teman-teman selama pendakian. Jadi jika memang itu murah banget tapi pelayanannya begini banget ya wajar, emang standarnya Seperti itu. rendah banget gitu, minim banget, tidak SNI lah gitu. Tidak SNI ya. Tidak SNI, tidak standar nasional Indonesia. Gitu. Ya itu teman-teman. Jadi kalaupun ada yang punya saran bagaimana sih cara memilih trip atau operator trip yang baik seperti apa, boleh teman-teman share juga di kolom komentar. Terus teman-teman dari operator trip juga kalau mau ngasih saran gimana caranya memilih itu operator trip seperti apa, kasih komentar juga. Siapa tahu antara obrolan gue sama topik malam ini banyak kurangnya atau banyak yang tidak tersampaikan gitu. Ataukah mungkin berulang ataukah mengiyakan iya bang bener kayak abang nih kejadian ya. Sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke teman-teman yang belum pernah open trip dan mau melakukan open trip, si pelaksana ataupun peserta. Jadi bisa lah gitu kan, bisa minimal bisa persiapan lebih awal gitu. Gila ya, tapi salut lah gue ya. Jadi pengalaman. Tapi sekarang lo ngajain open trip yang Sultan enggak? Enggak juga. Enggak juga. Karena balik lagi ya, mau Sultan mau yang harga gitu tetap lelahnya sama, bahkan jadi lebih lelah aja gitu. Oke. Capek, bener capek. Memang tidak melulu yang mahal lebih baik, tidak melulu sih. Cuman setidaknya bisa memberikan gambaran yang jelas. Biasanya kalau yang mahal Jelas tuh. Ya jelas Standar-standarnya. makannya menunya A, B, C, D, tendanya pakai ini, sleeping bagnya pakai ini, itu jelas. Jadi teman-teman, oh ya dengan menggunakan sleeping bag ini, tenda ini, gue akan nyaman nih tidurnya. Nanti pada saat gue lapar, oh makanannya ini nih gue suka nih, itu udah memberikan ketenangan. Tinggal balik ke fisik teman-teman, persiapan fisik masing-masing. Gitu aja sih. Ada lagi yang tambahin? Kita ngobrol udah berapa lama sih? Lumayan juga kita ngobrol, Pik. Ya cuma paling saran aja lah buat ya pesertanya gitu ya, juga buat nanti panitia penyelenggara yang ngadain trip atau apa. Ya sarannya cuma balik lagi lihat penyelenggaranya seperti apa gitu kan, berpengalaman atau enggak gitu kan. Lebih pintar-pintar memilih, sah-sah aja deh pokoknya, mau yang murah kok milih yang murah atau yang mahal, sah-sah aja, itu hak peserta ya. Betul. Pilihlah yang murah tapi jangan lupa teliti. Karena pada saat kita memilih, saat itulah kita menentukan atau menyerahkan keselamatan kita pada operator tersebut. Untuk penyelenggara ya paling ya benar-benar faktor keselamatan diutamain deh. Karena semua pendakian yang diutamain itu ya bang, artinya keselamatan. Intinya orang naik gunung kan bukan puncak. Nggak cuma hitung-hitungan secara matematis, wah ongkos segini terus wah gue buka dengan harga segini. Tapi keselamatan lu sendiri itu ya lu aja diabaikan gitu. Iya. Dari sisi penyelenggaranya lebih parah. Diabaikan, benar diabaikan. 2 kali lipat itu. Risikonya 2 kali lipat karena dia harus lebih mikirin orang lain kan. Betul. Dirinya sendiri kelewat gitu. Ya wes, itu aja kali teman-teman obrolan singkat dari gua sama Bang Topik malam ini. Mudah-mudahan bisa jadi obrolan yang ya walaupun gak berat-berat amat ya Pik ya, tapi bisa kasih informasi yang sekedar sharing ya. Sekedar sharing aja dari pengalaman yang sudah lumayan malang melintang di open trip murah. Open trip murah. Yang gue pengen coba lakuin dan gue hitung
gila nih, ini segini nih pasti masuk nih, gue masukin, gue hitung, gue breakdown tuh detailnya, anjir nggak masuk ini, Nggak masuk mau siaran gue itu. bolak-balik caranya nggak bisa. Ya, yang jelas salut buat temen-temen yang jalanin open track murah. Pesen jangan sampai lo melalaikan, mengesampingkan keselamatan diri lo sendiri dan peserta. Terima kasih semuanya, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.